Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Rahman. Saya dari kelas SI5E dengan nomor NIM 1914 Di sini saya ingin membuat tugas atau membuat video untuk tugas UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini saya mengambil materi yaitu Extreme Programming yang diampu oleh dosen Ibu Megawati MKom. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari Extreme Programming. Apa sih itu Extreme Programming? Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang sangat cocok diterapkan dengan jumlah pengembang yang terbatas. Menggunakan beberapa sumber daya yang sangat terbatas tentu saja membuat alur kerjanya yang tidak sama dengan di pengembangan perangkat lunak lainnya. Next ke materi yang selanjutnya yaitu proses dan tahapan Extreme Programming. Untuk proses yang pertama yaitu planning. Planning adalah tahapan perencanaan yang digunakan untuk memahami konsep bisnis, pengumpulan kebutuhan sistem, menggambarkan output yang diperlukan, fitur-fitur dan fungsionalitas yang akan dibangun menggunakan rekayasa perangkat lunak. Next ke yang selanjutnya, yang kedua yaitu design. Desain adalah data yang diperoleh dari tahapan planning, seperti analisis kebutuhan sistem, keluaran sistem, fitur-fitur, dan fungsionalitas. Sehingga sistem yang dirancang oleh desain adalah fitur-fitur atau yang menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Dari sini kita tahu yaitu UML mempunyai manfaat untuk pemodelan sistem yang sudah memiliki standar dan digunakan untuk memastikan perangkat lunak yang akan dibangun selesai dalam tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh tahapan planning. Next, untuk materi yang selanjutnya, untuk tahap yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu coding. Coding yaitu suatu komponen yang sangat penting dalam tahapan Extreme. Komponen utama bisa dibilang. Coding adalah tahap pengkodean perangkat lunak yang menggunakan tim kecil akan bekerja secara bertahap dengan panduan alur sistem yang sudah dirancang pada tahap desain modul per modul dengan menggunakan refactoring agar dapat mudah dibaca dan dimodifikasi merupakan ciri khas dari metode Extreme. Sehingga dari hasil coding yang dihasilkan bisa dapat mudah dibaca dan diharapkan dari pengembangan perangkat lunak itu menjadi lebih cepat. Untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu tahapan testing. Testing adalah tahapan untuk mendapatkan feedback, tahapan akhir dari sebuah metode Extreme Programming yang dilakukan dengan cara pengujian, dan pengujian itu dilakukan secara fungsional kepada perangkat lunak. Jadi intinya kita menguji produk kita kepada seseorang untuk mendapatkan masukan feedback kepada kita bagaimana apakah produk itu sudah layak dipasarkan atau seperti itu. Oke, kita next ke yang selanjutnya yaitu All Production Code in Pair Program. Apa sih itu? Yaitu cara dari pair programming. Ada dua orang programmer bekerja bersama memecahkan sebuah masalah dalam satu komputer sehingga menghasilkan kode yang lebih berkualitas karena hasil kombinasi dua pemikiran untuk mengerjakan tugas. Next yaitu Manage the Extreme Programming. Manage yang dimaksud adalah memperhitungkan hal-hal di luar dari proses pengerjaan secara langsung atau sarana prasarana sebagai penunjang untuk menyelesaikan proyek. Contohnya adalah penjadwalan, ruang kerja tim, meeting, dan lain-lain. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam tahap manage yaitu yang pertama, meeting.
Tujuan dari meeting adalah mengkomunikasikan masalah yang dihadapi oleh tim, berdiskusi untuk mendapatkan solusi, atau menyalurkan ide atau gagasan. Meeting dapat dilakukan dengan berdiri agar terciptanya suasana santai sehingga mengurangi kejenuhan. Selama meeting dapat membahas atau melaporkan apa yang telah diselesaikan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, atau apa masalah yang mungkin akan dihadapi. Next, ke penjadwalan. Penjadwalan yang dimaksud adalah penjadwalan dalam rangka menentukan deadline, langkah kerja yang akan diselesaikan, waktu kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing tim developer tentunya berbeda-beda. Jika waktu kerja yang lama akan membuat sang programmer menjadi jenuh sehingga akan menurunkan tingkat produktivitas. Dengan menentukan langkah kerja dan memperhitungkan penjadwalan deadline, hal ini akan membuat sang programmer akan konsisten untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Dan sang programmer akan bekerja secara lebih optimal. Next, ke materi yang selanjutnya yaitu ruang kerja tim developer. Di sini ruang kerja juga sangat berpengaruh karena kesinambungan dengan suasana hati dan pikiran proyek. Dengan mengatur tata letak meja, kursi, papan, dan lain-lain dapat dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dan meningkatkan produktivitas tim developer. Ruang kerja juga jadi salah satu tempatnya berkumpul tim-tim developer dengan memperhatikan jarak meja komputer yang digunakan oleh masing-masing tim sehingga satu tim yang lain tetap menjalani yang baik. Ini juga salah satu komponen yang penting dalam contoh metodologi extreme programming. Bisa dilihat di sini ada sebuah gambar di sekitar nanti itu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu. Untuk yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah penyebab utama dari kegagalan pengembangan software. Karena itu, XP atau Extreme Programming harus memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antara tim, klien, dan proyek. Artinya, komunikasi itu adalah hal utama mencapai suatu tujuan. Apapun itu, tak hanya di Extreme Programming saja. Untuk yang kedua yaitu kesederhanaan, simplicity. Metode XP atau dapat melakukan semua pekerjaan secara efektif tanpa harus mengurangi fungsi utamanya dalam pekerjaan. Metode yang dipilih merupakan metode pendan dan cepat, jadi tanpa lebih menghemat waktu dan efisiensi waktu. Pilih kesederhanaan dan metode simple dan cepat selesai. Untuk yang ketiga yaitu umpan balik, feedback, merupakan salah satu evaluasi dari pengembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Segala informasi harus dikumpulkan setiap interval yang konsisten dan kesalahan-kesalahan yang akan muncul selama proses pengembangan perangkat lunak harus dibahas dan dicari solusi. Next, ke yang keempat, keberanian. Dalam program XP harus didorong untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode jika mereka merasa tidak puas dengan kode atau desain yang ada. Hal ini dapat mempertahankan dalam sifat moral serta integritas para pengembang proyek dan dapat mendukung lebih lanjut komunitas dengan anggota proyek lainnya. Next, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari Extreme Programming yaitu yang pertama meningkatkan rasa kepuasan pada klien, yang kedua melakukan pembangunan sistem dibuat cepat, yang ketiga saling menjalin komunikasi yang baik antar developer dan klien, yang keempat meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar tim. Untuk yang selanjutnya yaitu kelemahan dari Extreme Programming yaitu yang pertama, klien yang menceritakan rekrutmen dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap, sehingga membuat tim developer harus selalu siap
perubahan dari klien, karena perubahan tersebut akan selalu diterima. Yang kedua, tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Untuk yang ketiga, XP tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama penggunaan, sehingga satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang diberikan oleh user. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai Extreme Programming untuk memenuhi tugas UAS. Jika ada salah kata atau materi yang kurang lengkap atau dalam pengucapan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.